Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi. Modul 3.1 A9 Koneksi antar materi. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Oleh Diarno, guru SMP Negeri 1 Abung Tengah, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Koneksi antar materi. Untuk menentukan koneksi antar materi modul 3.1 A9, ada panduan pertanyaan untuk membuat rangkuman simpulan pembelajaran koneksi antar materi. Ada pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, pertanyaan kelima, pertanyaan keenam, pertanyaan ketujuh, pertanyaan kedelapan, pertanyaan ke-9, dan pertanyaan ke-10. Masing-masing pertanyaan akan dijawab pada slide berikut ini. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan putusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Pratap Triloka yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarsa sung tulodo, di depan memberikan teladan. Ing madya mangun karso, di tengah membangkitkan semangat. Dan tut wuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu menerapkan Pratap Triloka dalam lingkungan belajar, di mana sebagai penuntun bagi murid, guru harus hadir sebagai teladan, sebagai pembangkit semangat dan memberikan dorongan bagi murid yang membutuhkannya. Dengan menerapkan dan menghidupi Pratap Triloka akan menjadi dasar atau landasan bagi guru untuk mengambil keputusan terbaik yang berpihak kepada murid, yang menciptakan lingkungan belajar yang positif, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mencapai interaksi timbal balik dan memerdekakan antara guru dan siswa, maka guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Pratap Triloka menekankan interaksi siswa guru dan terdiri dari pemodelan atau pemberikan contoh. Di depan harus menjadi figur teladan atau figur model. Kemudian memotivasi bagi mereka di tengah untuk memotivasi, dan mendorong bagi mereka dari belakang, dan harus mendorong dalam keseluruhan proses pembelajaran yang dilakukan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran di kelas yang berpihak dan memerdekakan murid akan menjadi pembelajaran yang positif bagi murid-murid untuk mulai berani mengambil keputusan yang sesuai dengan pilihannya sendiri
tanpa paksaan dan campur tangan orang lain. Diharapkan bahwa murid akan lebih nyaman untuk berkomunikasi dan menentukan pilihan keputusan bersama dengan guru, dan para guru akan lebih memperhatikan kepentingan muridnya. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Sebagai pendidik, tentunya kita memiliki nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sendiri yang kita yakini dan menjadi dasar dalam hidup. Terutama setelah mengikuti program guru penggerak ini, kita kembali merefleksi di mana nilai-nilai yang kita miliki dan sudah ada sebelumnya semakin diperkuat. Nilai-nilai tersebut adalah seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Keseluruhan nilai-nilai ini mempengaruhi sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Nilai-nilai diri sebagai seorang guru adalah nilai kebaikan, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, gotong royong, dan masih banyak lagi. Adapun nilai-nilai yang tertanam dalam diri adalah nilai-nilai yang paling kita hargai dalam hidup dan sangat berpengaruh pada pembentukan karakter, perilaku, dan membimbing keputusan kita. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, kemudian pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh, terutama sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Pertanyaan ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping dan fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atau pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh seksi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Coaching menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah, terutama dengan diluncurkannya program Merdeka Belajar. Program ini dapat membuat murid menjadi lebih merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Harapannya, proses coaching dapat menjadi salah satu langkah tepat bagi guru untuk membantu murid memaksimalkan potensinya, termasuk dalam hal mengambil keputusan. Coaching merupakan proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Pertanyaan-pertanyaan yang reflektif yang diberikan coach dapat membuat murid melakukan metakognisi untuk mengambil keputusan dengan memilih sendiri alternatif atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya tanpa paksaan dan campur tangan orang lain. Untuk praktek coaching, kita menggunakan model Tirta yang dikembangkan dengan semangat merdeka belajar. Model Tirta menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Tirta akronim dari T tujuan,
I. Identifikasi, R. Rencana aksi, T. Tanggung jawab. Pertanyaan keempat. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Perhatikan gambar. CGP mampu menciptakan atau melahirkan Merdeka Belajar. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran, ketika mengambil keputusan harus dilakukan dengan kesadaran penuh, dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada, karena permasalahan muncul tidak melihat bagaimana kondisi emosional kita. Untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan hubungan sosial. Pertanyaan kelima. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Pertama, ketika saya menghadapi suatu dilema etika atau bujukan moral yang menuntut saya untuk mengambil keputusan yang tepat, tentunya saya akan mengikuti 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, di mana dasar dari keseluruhannya adalah nilai-nilai yang saya miliki. Biasa disebut dengan rumus 4-3-9, 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Yang kedua, ketika guru berhadapan dengan kasus-kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, maka nilai-nilai diri yang dianut dan paling dihargai oleh seorang pendidik akan sangat mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang dianut oleh seorang guru seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid tentunya akan sangat mempengaruhi paradigma dan prinsip pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran. Pada dasarnya, nilai dan peran seorang pendidik dalam mewujudkan visi pendidikan yang berpusat pada murid akan berperan penting. Pengambilan keputusan pada masalah moral atau etika yang benar, tepat, sasaran, dan minim resiko bagi anak didik adalah tujuan utama. Ketiga, dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, maka diharapkan dapat diperoleh keputusan yang dapat mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun tujuan utama pengambilan selalu pada kepentingan dan keberpihakan pada anak didik. Pertanyaan ke-6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai pemimpin pembelajaran, bila kita terampil mengambil keputusan yang tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral dan etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat sesuai dengan 9 langkah tersebut, maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka hal itu akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tujuh. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Banyak ditemukan kesulitan-kesulitan di dalam kita mengambil keputusan.
Kesulitan-kesulitan dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika di lingkungan sekolah dipengaruhi oleh perbedaan budaya, nilai-nilai, dan prinsip hidup yang mendasari setiap individu. Namun, dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang mengakomodasi seluruh kepentingan para pemangku kepentingan, sehingga diperlukan kejelasan visi dan misi budaya serta nilai-nilai yang dianggap penting di sekolah agar bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Kesulitan-kesulitan yang ditemukan di dalam mengambil keputusan seperti kesulitan atau kendala yang bersumber pada diri pribadi pengambil keputusan. Kedua, rasa takut atau trauma dari kegagalan mengambil keputusan di masa lalu. Ketiga, pemahaman yang tidak dapat atau pemahaman yang tidak tepat tentang informasi yang berkaitan dengan kasus yang ditangani. Dan yang keempat, sering timbulnya perbedaan pandangan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang mempersulit tercapainya kesepakatan. Kesulitan-kesulitan di atas selalu kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan. Pertanyaan ke-8. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Pengaruh pengambilan keputusan yang tepat dan efektif oleh diri kita sebagai pemimpin pembelajaran akan menciptakan atau akan terciptanya lingkungan belajar yang positif, kondusif, aman, dan menyenangkan. Dalam hal ini, kemerdekaan belajar murid adalah hal yang utama. Hal ini dapat diwujudkan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan menerapkan praktek coaching. Pada konteks merdeka belajar, proses pembelajaran yang dilakukan adalah yang berpihak kepada murid. Karena itu, pengambilan keputusan yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran hendaknya dapat menuntun dan memberikan ruang bagi murid dalam proses pengajaran untuk merdeka mengemukakan pendapat dan mengekspresikan ilmu-ilmu baru yang didapatnya. Dengan demikian, murid-murid dapat belajar mengambil keputusan yang sesuai dengan pilihannya sendiri tanpa paksaan dan campur tangan orang lain. Pertanyaan 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Melalui proses pembelajaran yang panjang sebagai pemimpin pembelajaran, apabila terampil atau cakap dalam mengambil keputusan di kelas, pembelajaran secara langsung akan menumbuhkan nilai-nilai positif dan karakter baik pada diri murid selanjutnya. Hal ini akan berkembang dalam diri murid ketika dia menghadapi dilema dalam kehidupannya. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid tersebut. Ketika guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak kepada murid, maka dapat dipastikan murid-muridnya akan belajar menjadi orang-orang yang merdeka, kreatif, inovatif dalam mengambil keputusan yang menentukan bagi masa depan mereka. Di masa depan, mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang, penuh pertimbangan, cermat dalam mengambil keputusan penting bagi kehidupan dan pekerjaannya. Terakhir, 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi ini ada 5 garis besar. Yang pertama, kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya adalah bahwa seluruh modul yang dipelajari merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan untuk memerdekakan murid dalam belajar.
Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala proses dan kodrat atau potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan murid, kebahagiaan belajar, baik sebagai diri sendiri maupun sekolah maupun masyarakat. Kemudian yang kedua, guru adalah penuntun segala kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman pada anak didik agar menjadi anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Penuntun dapat dipahami sebagai pemimpin pelajaran yang berpusat pada murid. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru hendaknya mampu menggabungkan strategi pengajaran dan pembelajaran dengan kearifan lokal. Yang ketiga, filosofi pratap Triloka Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sung Tulodo ing Madya Mangunkarsa Tutwuri Handayani. Adanya pergeseran paradigma di mana guru tidak lagi bertindak sebagai sumber utama informasi dalam proses pembelajaran, tetapi lebih berperan sebagai fasilitator dan mitra belajar bagi anak didik, termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Yang keempat, pengambilan keputusan adalah memilih salah satu alternatif dari alternatif yang ada. Dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya nilai-nilai diri yang tertanam dalam diri guru akan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Guru yang mempunyai nilai-nilai mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid, nilai-nilai tersebut akan menuntun seorang guru dalam mengambil keputusan nantinya. Kemitraan guru dan murid serta pihak-pihak yang terkait dalam proses perkembangannya akan mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima, sebagai seorang guru sering dihadapkan dua situasi, yaitu situasi dilema etika dan situasi bujukan moral. Perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral adalah kalau dilema etika itu benar melawan benar, yaitu situasi yang terjadi jika seseorang harus memilih dua pilihan, di mana dua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral, benar melawan salah, adalah situasi yang terjadi jika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Karena etika itu bersifat relatif dan tergantung pada kondisi dan situasi, serta tidak aturan baku yang berlaku, maka dalam konteks merdeka belajar, proses coaching akan sangat membantu guru. Melalui proses coaching model Tirta, guru dapat membimbing murid untuk memaksimalkan potensinya dalam memilih alternatif atau opsi keputusan yang tepat bagi dirinya dan masa depannya. Demikian tadi koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.